Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini Jumat 3 Juli 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama terkait dengan penanganan pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan maupun yang terkonfirmasi positif. Saat ini tercatat sebanyak 738 ODP dan pasien dalam pengawasan berjumlah 334, dan ini ada pengurangan jika dibandingkan pada hari kemarin yang berjumlah 347, dan tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan yang baru, tetapi ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Di antaranya ada 2 yang terkonfirmasi positif, sehingga menambah kasus. Kemudian yang berikutnya adalah pasien dalam pengawasan yang hasil PCR-nya dinyatakan negatif, ada 11 pasien. Dan saat ini beberapa pasien yang dirawat di dalam rumah sakit yang PDP, ada yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian Rumah Sakit Yasin, Rumah Sakit Ratu Jeleha, Ansari Saleh, kemudian Bayangkara Sultan Suryansah, Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Ciputra, Sari Mulia, Suaka Insan, Idaman, Rumah Sakit Haji Badrudin, Rumah Sakit Taman Huri, Pangeran Jaya Sumitra, Rumah Sakit Balangan, Datu Sanggul, Rumah Sakit Abdurrahman, Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Pembalap Batu, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelita, dan Klinik Medika. Dan juga di beberapa tempat di karantina secara khusus, baik yang ada di Banjarmasin, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan juga Tabalong. Kemudian kami laporkan bahwa pada sore hari ini terdapat penambahan kasus baru sebanyak 110 kasus, dan 110 ini berasal dari 2 diantaranya pasien yang dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif. Kemudian selebihnya sebanyak 108 merupakan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh surveillance di lapangan. Dan saat ini yang dilaporkan berdasarkan hasil tracing diantaranya adalah 9 dari Tanah Laut, kemudian ada 1 dari Kota Baru, 26 dari Kabupaten Banjar, 21 dari Batola, 1 dari Tapin, kemudian ada 8 dari Hulu Sungai Selatan, 9 dari Banjarmasin, dan Banjarbaru juga ada 9. Kemudian dari Hulu Sungai Utara sebanyak 24. Sedangkan yang terkonfirmasi positif pasien dalam pengawasan itu berasal dari Rumah Sakit Yasin asal Tanah Laut, kemudian yang kedua dari Rumah Sakit Ratu Jeleha asal Kabupaten Banjar. Oleh karena itu saat ini jumlah kasus menjadi 3.447 dan 2.361 kasus merupakan dalam perawatan baik di rumah sakit maupun dalam karantina. Kemudian ada 196 yang meninggal dan 890 hari ini yang totalnya sembuh. 890 ini merupakan pasien yang sembuh, dan pada hari ini ada 29 yang dinyatakan sembuh. Dan 29 ini berasal dari diantaranya 8 karantina khusus di Tanah Laut, 4 dari karantina khusus Hulu Sungai Utara, 1 dari Balai Pelatihan Kesehatan,
asal Balangan. Kemudian ada 16 dari rumah sakit Ansari Saleh. Dan ini adalah warga dari Batola sebanyak 1, kemudian ada 14 warga dari Banjarmasin, 1 dari Kabupaten Banjar. Kemudian kami informasikan juga PDP yang terkonfirmasi positif dan telah dilaporkan beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 26, kemudian ada tanggal 30 Juni dan pada 3 Juli tadi. Saat ini yang dirawat pasien yang terkonfirmasi positif di rumah sakit sebanyak 339 kasus. Sedangkan 2022 kasus dalam karantina secara khusus dan sebagian dalam isolasi mandiri. Oleh karena itu, 339 ini diantaranya dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh ada 91 kasus, Rumah Sakit Udin ada 87, kemudian Bu Yasin ada 49, Rumah Sakit Bayangkara 22, Ratu Jeleha ada 19 kasus, kemudian Rumah Sakit Sari Mulia ada 12 kasus, Ciputra ada 11, kemudian masing-masing ada 9 di Rumah Sakit Abdul Aziz dan Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Hasan Basri ada 6, dan masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Sultan Suryansa, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Datus Sanggul, dan masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Dapanhuri dan Rumah Sakit Haji Badarudin. Kemudian masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Pembala Batung, Pertamina, Rumah Sakit Balangan, Rumah Sakit Daha Sejahtera, Sungai Selatan, dan Rumah Sakit Suaka Insan. Pada sore ini kami informasikan tambahan kasus sebanyak 110, dan 110 ini dari 595 spesimen yang diperiksa di 2 laboratorium, yaitu laboratorium BB3LPP dan laboratorium Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh. Kemudian penambahan kasus baru pada hari ini diantaranya adalah dari Kabupaten Banjar sebanyak 27 kasus tambahan, kemudian Hulu Sungai Utara sebanyak 24 kasus, kemudian Batola 21 kasus, kemudian Tanah Laut 10 kasus, Banjarmasin ada 9 kasus, Banjarbaru ada 9, kemudian Hulu Sungai Selatan tambahan ada 8, masing-masing bertambah 1 Tapin dan Kota Baru. Sedangkan Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu tidak ada penambahan. Oleh karena itu, sampai saat ini 5 daerah yang terbanyak yang terkonfirmasi positif, yaitu yang pertama Banjarmasin dengan jumlah 1.441 atau sekitar 41,8%. Kemudian yang kedua Kabupaten Banjar dengan 369 atau 10,7%. Yang ketiga Barito Kuala 285 yaitu 8,26%. Kemudian Tanah Laut yang keempat 278 8,06%, dan yang kelima Banjarbaru 236 yaitu dengan persentasi 6,8%. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan sebagai informasi penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini gugus tugas masih memantapkan upaya-upaya di dalam meningkatkan bagaimana perawatan terhadap kasus yang terkonfirmasi positif, baik di rumah sakit maupun di karantina secara khusus. Kemudian juga upaya-upaya pencegahan yang selalu dianjurkan, dan mudah-mudahan masyarakat kita akan meningkat kesadaran, kemauan, dan kemampuannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan ini dengan mengikuti anjuran-anjuran protokol kesehatan. Di antaranya adalah selalu menggunakan masker
manakala berada di luar rumah. Kemudian yang kedua, sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dari kerumunan, kemudian selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan jika perlu dengan tambahan asupan-asupan vitamin lainnya. Dan tentu saja harus berolahraga atau beraktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit dalam setiap hari. Dan selanjutnya lakukanlah istirahat yang cukup. Kemudian juga dapat dikelola stres sehingga imun kita akan lebih meningkat lagi. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bersama-sama bahu-membahu di dalam upaya menangani COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan kita ini. Demikian yang dapat diinformasikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.